Yang pertama, terbang ke Mekah secepat kilat. Suatu sore di pantai Bangkalan, Kiai Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin tengah berbincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, dan tidak terasa matahari hampir tenggelam. Sedangkan Kiai Khalil dan sahabatnya tersebut belum sholat asar. "Kita belum sholat asar, Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin. "Astaghfirullah." Kiai Khalil menyadari kekhilafannya. Kiai Syamsul berkata bahwa saat itu waktu sudah hampir habis dan tidak mungkin bisa melakukan sholat asar secara sempurna. Kiai Khalil memohon agar Kiai Syamsul mencari krocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Kiai Syamsul heran, untuk apa krocok itu? Bertanyalah beliau kepadanya. Kiai Khalil hanya menjawab dengan tersenyum sembari berkata, "Ya, kita pakai ini untuk pergi ke Mekah." Setelah mendapat krocok, Kiai Khalil naik ke atasnya dan diikuti oleh Kiai Syamsul. Beberapa saat Kiai Khalil menatap ke arah barat, dan tiba-tiba krocok yang dinaikinya melesat dengan cepat dan sulit diikuti pandangan mata. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil air wudhu, dua kiai besar itu segera menuju saf pertama berjamaah di Masjidil Haram. Yang kedua, menyelamatkan perahu tenggelam. Karomah lain dari Kiai Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Kiai Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri tampak tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian beliau masuk rumah ganti baju. Beberapa minggu kemudian keanehan itu terjawab. Pasalnya ada seorang nelayan sowan ke Kiai Khalil. Dia menyampaikan terima kasihnya karena saat perahunya pecah di tengah laut ditolong oleh Syekhona Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka takbir. Ternyata saat memberi pengajian, Kiai Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah tersebut. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai ke laut dan membantu si nelayan itu. Yang ketiga, pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari, petani timun di Bangkalan mengeluh karena timunnya sering dicuri. Akhirnya para petani bermusyawarah dan sowan ke Mbah Khalil. Sampainya di rumah Mbah Khalil, salah satu petani menceritakan kejadian timun dicuri dan meminta Kiai Khalil untuk mencarikan solusi penangkalnya. Kebetulan ngaji beliau sampai pada kalimat koma Zaidun, salah satu contoh pelajaran nahwu yang artinya Zaid berdiri. Lalu setelah Mbah Khalil berbicara sambil menunjuk lafal koma Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja sebagai penangkalnya," seru Kiai Khalil. Para petani pun lantas sedikit ragu dan bingung. Keesokan harinya, betapa terkejutnya mereka melihat